Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, setelah kemarin kita berkunjung ke Masjid Demak, saat ini kita akan bergeser ke Kota Kudus untuk mengunjungi sebuah masjid yang konon katanya menjadi simbol toleransi umat beragama. Saat ini saya sengaja mengenakan setelan lurik Jawa dan juga sarung dari sarung mangga. Sarung ini artinya adalah sebuah produk budaya dari Nusantara. Dan untuk yang lurik ini adalah budaya dari Jawa. Dan khusus untuk yang topi ini, budaya saya sendiri. Karena traveler ya kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke Masjid Menara Kudus. Seperti biasa, biar semangat kita awali dengan Bismillah. Oke, let's go! Masjid Menara Kudus adalah salah satu masjid yang tertua di Jawa. Masjid yang didirikan oleh Syekh Jafar Shodiq atau biasa dikenal dengan Sunan Kudus ini punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Masjid ini terlihat berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Yang paling menonjol adalah bangunan menara dan gapura yang terbuat dari tumpukan bata merah. Sekilas, bangunan ini menyerupai candi-candi khas yang ada di Jawa Timur. Ciri khas inilah yang menjadi keunikan tersendiri dari Masjid Menara Kudus. Dan ternyata, di balik keunikan itu tersirat makna sikap tepo seliro atau tegang rasa pada masa itu. Sahabat, saya sudah sampai di Masjid Menara Kudus. Ya, inilah masjid dengan gaya arsitektur yang sangat unik, dengan menaranya yang menyerupai dengan candi. Rame banget di sini ya. Habis hujan memang, tapi tidak menghentikan antusias mereka untuk datang di Masjid Menara Kudus ini. Seperti kita lihat, banyak sekali daya tarik dari Masjid Menara Kudus ini. Tapi kenapa ya menara ini dibangun serupa dengan candi? Kita cari tahu, langsung saja masuk dan ikuti saya terus. Let's go! Menara Masjid Kudus memiliki tinggi sekitar 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 kali 10 meter. Bangunan menara ini tampak lebih menarik dengan adanya hiasan piring-piring keramik kuno. Meski Masjid Menara Kudus pernah dirombak pada tahun 1918, namun bangunan menara tetap dipertahankan utuh dan dilestarikan keasliannya hingga sekarang. Assalamualaikum Pak Denny. Oh ya, waalaikumsalam. Pak Dari Denny, mana, Mas? saya Saiful Afandi dari Sarung Mangga Pak Denny. Mampir ke sini, pengen tahu lebih banyak soal Masjid Menara Kudus nih Pak. Mungkin bisa ceritakan secara singkat nih Pak, bagaimana sih sejarah awal mula berdirinya Masjid Menara Kudus ini Pak? Mengenai tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini, semua itu tertera di atas sebuah batu prasasti, ya, yang mana batu prasasti tersebut ada di atas mihrab pengimaman masjid. Isi dari batu prasasti itu ada 4 poin yang sangat penting. Poin pertama itu adalah pemberian nama masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, yakni Masjid Al-Aqsa. Yang kedua adalah pemberian nama tempat di mana masjid itu didirikan. Terus selanjutnya itu adalah tanggal pendiriannya. Di dalam batu prasasti itu tertera tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah. Dan yang keempat ini adalah nama pendirinya, yakni Jafar Shodiq, yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan Sunan Kudus. Gitu. Cukup menarik. Mungkin saya juga akan sedikit mengorek soal sosok dari Sunan Kudus. Bagaimana sih Pak sebenarnya sosok beliau ini Pak?
Jadi sosok dari Sunan Kudus itu ya, sebelum beliau itu tiba di Kudus ya, untuk menyebarkan agama Islam, beliau itu dulunya sebagai panglima perang di Kerajaan Demak dan juga sebagai imam di Masjid Agung Demak. Namun semua jabatan itu ditinggalkan oleh beliau untuk menunaikan kewajibannya, yakni untuk menyebarkan agama Islam. Nah, pada waktu itu beliau tiba di Kudus. Beliau dulu itu mendirikan masjid pertama kali di daerah Langgar Dalem yang berlokasi sekitar 200 meter dari masjid yang sekarang ini. Cuma mungkin pada waktu di masjid yang pertama kali beliau dirikan yang di Langgar Dalem itu, masyarakat setempat yang mau memeluk agama Islam masih sangat sedikit, sehingga beliau memindahkan pusat penyebaran agama Islam itu, yakni dengan mendirikan masjid yang sekarang ini berdiri di sini. Kenapa beliau memilih lokasi di sini? Itu dikarenakan masjid yang sekarang ini ya, dahulunya itu dekat dengan pusat keramaian masyarakat, yakni pasar. Sunan Kudus merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang tergabung dalam 9 wali. Beliau dikenal sebagai seorang ahli agama, terutama dalam disiplin ilmu tauhid, hadis, dan fikih. Dari 9 wali, hanya beliaulah yang memiliki gelar Waliul Ilmi, gelar untuk wali yang berpengetahuan luas. Sunan Kudus juga sangat piawai dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Kudus lebih menekankan pada kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya setempat. Yang menarik ini sebenarnya adalah strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yakni melakukan pendekatan-pendekatan budaya. Kita bisa lihat dari bentuk arsitektur, itu menggunakan arsitektur lokal. Beliau berharap dengan adanya bangunan menara, terus ada tembok yang membatasi halaman satu dengan halaman yang lain, ada juga pancuran wudhu. Itu sebenarnya adalah untuk menarik simpati dari masyarakat lokal yang dulu masih beragama Hindu untuk memeluk agama Islam. Dan satu hal lagi, dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kudus itu tidak menyembelih sapi. Nah, pada saat Idul Kurban atau Idul Adha, beliau mengganti sapi itu dengan kerbau. Karena dalam ajaran Hindu, sapi itu adalah hewan yang dimuliakan. Dan itu sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat Kudus. Sehingga ya, dengan tidak menyembelih sapi ya, kan yang disembelih adalah kerbau, dan itu menjadi brand kulinernya Kudus, adanya soto kerbau dan sate kerbau. Jadi begitu, kita menuju ke masjid aja dahulu ya, serta kita juga lihat nanti interior dalam dari ruangan masjid. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi pemerintah Indonesia, Masjid Menara Kudus diabadikan gambarnya ke dalam uang kertas pecahan 5.000 pada tahun 1986 untuk mengingat keindahan budaya dan nilai sejarah Masjid Menara Kudus. Yang menarik masjid ini memang sedikit banyak lain dengan masjid yang lain. Karena dari sisi bangunannya saja bisa dilihat multikultural. Jadi ada seni seperti Hindu, Buddha, bahkan seni Islam. Ini merupakan bukti istilahnya Mbah Sunan toleransinya terhadap umat yang lain. Ya, Pak Masud, terima kasih sudah berbagi cerita alasan Pak Masud, dan ini ada pemberian dari kami, dari Sarung Mangga untuk Pak Masud. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Masud. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Sarung Mangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar. Lima orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Sarung Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
sahabat, akhirnya saya paham kenapa ada banyak sekali perbedaan cara maupun tradisi di Nusantara dalam memahami Islam. Tak lain karena dulu para pendakwah mengajarkan Islam sesuai dengan budaya dari masing-masing daerah, sehingga memudahkan umat dalam memahami Islam yang damai dan menyejukkan tanpa paksaan maupun tekanan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Menara Kudus ini contohnya menyiratkan sebuah simbol untuk kita saling menghargai satu sama lain, yang seperti di bahasa Jawa adalah tepo seliro. Ya, itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Baik sahabat, sekian dulu perjalanan kami menelusuri jejak penyebaran Islam di Kota Kudus ini. Ikuti terus perjalanan kami dalam menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara di kota selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.